Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin kembali berbagi info terbaru atau info menarik untuk disimak. Informasi ini langsung dari Kemendikbud Ristek teman-teman ya, yaitu tentang pendaftaran seleksi P3K. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, saya berharap agar stay tune terus di channel ini hingga akhir video. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dikutip dari jpnn.com, guru honorer boleh mendaftar P3K 2021 di daerah lain. Alhamdulillah teman-teman ya. Dan informasinya ini sangat baru, yaitu tertanggal 3 Mei 2021, tepatnya di hari Senin. Nah, selain daripada informasi ini, yaitu pendaftaran di daerah lain, ada informasi menarik lainnya, yaitu mengenai nilai yang teman-teman peroleh pada saat seleksi nanti. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh lagi, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, serta share ke teman-teman yang seprofesi dan seperjuangan. Jika teman-teman sudah mendapatkan informasi ini, silahkan di-share videonya, lalu diabaikan. Pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021 rencananya dibuka pekan ketiga Mei. Nah, ini waktunya sudah mendekat teman-teman ya, karena pekan ketiga bulan Mei, sedangkan kita sekarang sudah ada di pekan pertama. Jika dalam rekrutmen P3K 2019, honorer K2 hanya bisa mendaftar di daerahnya sendiri, sehingga mengakibatkan banyak yang tidak bisa mendaftar karena daerahnya tidak membuka rekrutmen. Nah, seperti halnya sekarang teman-teman ya, banyak daerah yang tidak membuka rekrutmen. Akhirnya apa? Guru honorer yang ada di daerah tersebut itu akan risau. Karena kenapa? Karena tidak ada formasi. Nah, tahun ini pemerintah mengubah mekanisme tersebut sehingga membuka peluang lebih banyak untuk honorer. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman bersiap-siap, terus belajar, semoga bisa lulus. Mas Menteri Nadiem Makarim beberapa kali sudah menyampaikan kebijakan pemerintah dalam rekrutmen guru P3K 2021. Salah satunya terkait pendaftaran. Kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Iwan Sahril, teman-teman ya. Jadi ini memang sudah seringkali disampaikan mengenai seleksi P3K ini oleh Mas Menteri. Dia menyebutkan, rekrutmen guru P3K ini terbuka untuk seluruh guru honorer. Tidak ada perbedaan antara guru honorer tua, muda, sekolah negeri maupun swasta. Semuanya bisa ikut selama memenuhi persyaratan. Nah, ini kita garis bawahi, selama memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah terdaftar di Dapodik, teman-teman ya, atau di Simpatika buat guru di madrasah. Nah, bagaimana dengan guru yang PPG? Nah, itu berbeda lagi teman-teman ya. Kalau guru PPG itu yang punya sertifikat pendidik, nah, tidak jadi masalah biarpun mereka tidak terdaftar di Dapodik maupun di Simpatika. Mas Menteri sampaikan, rekrutmen guru P3K tidak lagi dibedakan mana honor K2 non kategori. Nah, mana K2 ataupun non kategori, semuanya bisa mendaftar karena formasinya banyak. Nah, ya, ini makanya dibuka K2 maupun non K2 karena formasi yang disediakan oleh pemerintah itu banyak teman-teman ya. Kebijakan lainnya, lanjut Iwan, guru honorer yang di daerahnya tidak membuka rekrutmen P3K bisa mendaftar di daerah lain. Nah, jadi silahkan teman-teman siap-siap ya. Ini seperti model rekrutmen CPNS yang bisa memilih daerah walaupun berbeda dengan domisili. Nah, masalah nanti ada yang bertanya bagaimana kalau ke daerah lain, bisa tidak tanpa mengambil surat keterangan domisili. Nah, kalau seperti CPNS
sepertinya tidak jadi masalah teman-teman ya. Silahkan teman-teman daftar di daerah lain kalau memang di daerahnya tidak ada kuotanya atau formasinya. Kemendikbud Ristek juga memberikan kebijakan bagi guru honorer yang lulus passing grade tetapi formasinya terbatas, bisa menggunakan nilainya untuk rekrutmen tahun berikutnya. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman ya. Ini sama dengan rekrutmen CPNS. Nah, jika teman-teman memenuhi ambang batas passing grade ya, misalnya 500 ya, misalnya 500 atau di bawah 500 karena sekarang kan maksimalnya kalau tidak salah 500. Nah, jika ambang batas passing grade 400, terus teman-teman lulus di ambang batas tersebut, maka teman-teman bisa dinyatakan lulus. Tapi jika ada yang mengalahkan nilai passing grade teman-teman dan kuotanya terbatas, otomatis teman-teman itu akan tersingkirkan. Nah, misalnya yang dibutuhkan 2 orang dan yang lulus passing grade ada 3 orang, dan teman yang 3 ini berada pada urutan ketiga, maka otomatis urutan pertama dan kedua lah yang dipilih. Ya, semoga dipahami apa yang saya sampaikan teman-teman ya. Jadi tidak usah sedih. Dia menegaskan, Kemendikbud Ristek berupaya keras untuk menumbuhkan semangat belajar guru honorer. Mereka harus yakin dan percaya diri agar ketika tes P3K bisa lulus. Nah, teman-teman itu katanya harus percaya diri, harus yakin. Jadi teman-teman giat-giat belajar, semoga bisa lulus. Pemerintah, kata Iwan, sangat ingin menyelesaikan masalah guru honorer, tetapi kualitas tetap dijaga. Fasilitas guru belajar menghadapi tes P3K diberikan Kemendikbud Ristek agar 742.000 guru honorer sebagian besarnya bisa lulus. Nah, karena yang dibuka itu adalah 1 juta formasi teman-teman ya. Sedangkan sampai saat ini pendaftar yang masuk itu, kuota yang ada itu adalah 742.000. Jadi kekurangannya masih banyak teman-teman ya, 200 lebih. Semoga saja 742.000 ini lulus semua. Nah, di sini ada seruan. Ayo terus belajar agar bisa lulus P3K. Saya yakin semua guru honorer bersemangat untuk meraih status aparatur sipil negara. Nah, ini ada seruan juga dari GTK Kemendikbud Ristek teman-teman ya. Jadi teman-teman semangat belajarnya, tetap optimis bisa lulus, yakinkan diri. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Pantau terus channel ini karena di sini ada informasi terbaru yang admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.